Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Ramdhani. Kali ini kita akan melanjutkan materi struktur aljabar. Kita akan membahas tentang koset dan teorema Lagrange. Baik, perhatikan jika H adalah suatu subgrup dari grup G, ya, di mana grup G-nya adalah grup hingga, maka orde dari H akan membagi orde dari G. Sifat ini dikenal dengan teorema Lagrange. Kita akan bahas juga pembuktiannya nanti, ya. Oke. Nah, dengan demikian, himpunan G akan terbagi atas kelas-kelas ekivalen atau terbagi atas sel-sel yang disjoin. Disjoin ini adalah tidak ada unsur yang sama, gitu ya. Tidak ada elemen yang sama pada sel satu dengan sel yang lainnya, gitu ya. Mereka semua saling lepas, gitu ya. Dengan orde sama dengan orde H. Oke, jadi orde dari sel-sel ini sama dengan orde dari H. Oke, nah misalkan banyaknya kelas ekivalen tersebut adalah R, maka kita akan punya hubungan ini. R dikali orde dari H sama dengan orde dari G. Gitu. Sel-sel yang mempartisi grup G tersebut disebut juga sebagai koset dari subgrup H. Secara umum, setiap grup akan terpartisi oleh koset-koset dari sebuah subgrupnya. Jika H adalah suatu subgrup di G dan G kecil adalah suatu elemen di G besar, maka himpunan GH menyatakan sebuah koset yang ikut mempartisi G. Lebih jauh lagi, jika G adalah sebuah grup hingga, maka banyaknya koset dari H menyatakan hasil bagi dari orde G dengan orde H. Pada persamaan ini, bilangan R ini menyatakan banyaknya koset tersebut. Ya, artinya banyaknya koset dikali dengan orde dari H sama dengan orde dari G. Jadi misalnya seperti ini, G ini elemennya ada 10 gitu ya. Nah, lalu H-nya itu ordenya 2 gitu. Nah, jadi nanti R-nya adalah 5 gitu. Oke, kita akan bahas juga pernyataan-pernyataan ini ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas koset. Misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G, di mana grup G-nya ini merupakan grup hingga ataupun tak hingga. Berikut ini diperkenalkan suatu relasi L dan R pada grup G yang didefinisikan sebagai berikut. A LX jika dan hanya jika X elemen dari AH. Artinya A, X merupakan elemen dari relasi L jika dan hanya jika berlaku X elemen dari AH. Kita bisa katakan X elemen dari AH jika ada suatu elemen dari H besar sehingga X sama dengan A dioperasikan dengan elemen tersebut. Ya, sekali lagi kita katakan bahwa A LX jika dan hanya jika X elemen dari AH, di mana kita katakan bahwa X elemen dari AH jika ada suatu unsur H kecil di H besar, sedemikian sehingga X sama dengan A dioperasikan dengan H kecil. Seperti itu ya. Nah, dan juga kita katakan ARX jika dan hanya jika Y elemen dari HA, yang artinya A berelasi dengan Y di R jika dan hanya jika ada suatu elemen H kecil di H besar sehingga Y sama dengan H kecil dioperasikan dengan A. Ya, jadi bedanya antara L dengan R itu adalah posisi A-nya gitu ya. Jadi A-nya kalau di L itu ada di sebelah kiri dari H, sedangkan di R A-nya berada di sebelah kanan. Nah, ada suatu teorema ya, yaitu misalkan H adalah subgrup dari grup G, maka relasi L dan R yang didefinisikan seperti di atas ini ya, didefinisikan seperti ini ya, keduanya merupakan relasi ekivalen. Yes, kita akan buktikan bahwa L dan R adalah relasi ekivalen. Saya mulai dengan membuktikan bahwa L adalah suatu relasi ekivalen. Oke, saya akan buktikan bahwa L ini memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Saya mulai dengan melakukan uji bahwa L merupakan relasi yang bersifat refleksif. Artinya saya akan buktikan bahwa A berelasi dengan A di L yang dinotasikan dengan ALA.
Ya, yang artinya saya akan buktikan bahwa ada suatu unsur di H besar sehingga A sama dengan A dioperasikan dengan unsur tersebut. Ya, oke. Perhatikan bahwa untuk setiap A elemen dari G, maka tentu akan berlaku bahwa A ini sama dengan A dioperasikan dengan E. Kenapa? Karena E adalah elemen identitas, ya. Maka A sama dengan A dioperasikan dengan elemen identitas. Nah, perhatikan karena E adalah elemen identitas di G, maka E juga merupakan elemen identitas di H. Karena H merupakan subgrup dari G. Ya, karena H merupakan subgrup dari G, maka elemen identitas di G akan ada juga di H, seperti itu. Ya, oke, jadi sekali lagi E ini adalah suatu elemen di H. Nah, perhatikan di sini kita katakan kita punya persamaan bahwa A ini sama dengan A dioperasikan dengan E. Artinya ada suatu elemen dari H sehingga A sama dengan A dioperasikan dengan elemen tersebut. Karena A merupakan hasil operasi antara A dengan suatu elemen di H besar, ya, maka kita dapat simpulkan bahwa A adalah elemen dari AH besar. Maka jika kita kembalikan ke definisi ini, maka kita dapatkan bahwa A, L, A, ya, A, L, A, di mana di sini X-nya adalah A. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Oleh karena itu, untuk setiap A berlaku ALA yang menunjukkan bahwa L bersifat refleksif. Ya, selanjutnya kita akan buktikan bahwa L bersifat simetris. Yang artinya jika berlaku ALB, maka kita harus buktikan juga berlaku BLA. Ya, jadi misalkan berlaku ALB, artinya misalkan A berelasi dengan B berdasarkan relasi L, yang artinya berdasarkan definisi dari relasi R, jika berlaku ALB maka artinya seperti ini, B adalah elemen dari AH, yang artinya B sama dengan A dioperasikan dengan suatu elemen dari H. Ya, oleh karena itu, ya seperti ini yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa karena B elemen dari AH maka B sama dengan A dioperasikan dengan suatu elemen H kecil di H besar, gitu ya. Artinya, karena B sama dengan AH, maka akan berlaku A sama dengan B dikali inverse dari H. Bagaimana bisa didapatkan ini? Ini diperoleh dengan kita mengoperasikan kedua ruas dari ini dengan H inverse, ya. Jadi ini dikalikan dengan H inverse dan ini pun dikalikan dengan H inverse, maka ruas kiri menjadi B dioperasikan dengan inverse dari H, sedangkan ruas kanan menjadi A dioperasikan dengan H dioperasikan dengan inverse dari H. Di mana H dioperasikan dengan inverse dari H ini adalah unsur identitas, ya, maka ruas kiri akan menjadi A saja. Ya, di sini saya tuliskan ruas kirinya di sini ya, sedangkan B dikali B dioperasikan dengan inverse dari H saya tuliskan di sini, ya, seperti itu. Oke, nah artinya di sini kita punya persamaan ini. A sama dengan B dioperasikan dengan inverse dari H. Perhatikan bahwa inverse dari H ini adalah elemen dari H juga gitu. Kenapa? Karena H ini adalah elemen dari H. Ya. Karena H adalah sebuah grup, ya, maka inverse dari H juga ada di H. Ya, oleh karena itu H inverse adalah suatu unsur di H, gitu ya. Artinya A dapat dituliskan sebagai B dioperasikan dengan suatu elemen dari H, gitu. Maka kita dapat simpulkan bahwa A merupakan elemen dari B, H, ya, seperti ini. Yang artinya berdasarkan definisi dari relasi L, jika berlaku ini, maka artinya bahwa B dengan A berelasi di L. Yang mana kita dapat notasikan seperti ini, BLA. Dengan demikian terbukti bahwa jika berlaku ALB, maka juga berlaku BLA, yang artinya L bersifat simetris. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa L bersifat transitif, yang artinya jika berlaku ALB dan BLC, maka akan berlaku ALC. Ya, misalkan berlaku ALB dan BLC. Ya, karena berlaku ALB, maka berdasarkan definisi L, kita peroleh B elemen dari AH. Dan karena berlaku BLC, maka berlaku C elemen dari BH.
Ya, seperti ini. Yang artinya karena B elemen dari AH, maka B sama dengan A dikali suatu elemen dari H. Saya sebutkan elemennya adalah H1, gitu ya. Seperti ini. Dan karena C adalah elemen dari BH, maka C adalah sama dengan B dioperasikan dengan suatu elemen dari H. Saya sebut elemennya adalah H2, gitu ya. Jadi saya punya dua persamaan ini. B sama dengan A dioperasikan dengan H1, dan C sama dengan B dioperasikan dengan H2. Untuk suatu H1 dan H2 di H besar. Maka saya akan substitusikan kedua persamaan ini gitu ya. Saya mulai dari persamaan ini, C sama dengan B dioperasikan dengan H2 ya. Lalu saya substitusikan nilai B ini ke sini. Jadi kita dapatkan C sama dengan A H1 dioperasikan dengan H2. Nah, karena H adalah suatu grup, maka berlaku sifat asosiatif. Yang artinya jika berlaku AH1 dioperasikan dengan H2 sama saja dengan kita mengoperasikan H1 dengan H2, lalu A dioperasikan dengan H1, H2. Maka kita punya persamaan ini. Nah, karena H1 adalah elemen dari H dan H2 adalah elemen dari H, dan karena H adalah grup, maka hasil operasi antara H1 dengan H2 juga ada di H. Yang artinya di sini C sama dengan A dioperasikan dengan suatu unsur di H. Ya, yang artinya kita dapat tuliskan C adalah elemen dari A, H. Seperti itu. Maka berdasarkan definisi dari L, kita dapat simpulkan bahwa A, L, C. Seperti itu. Ya, jadi terbukti bahwa jika berlaku ALB dan BLC, maka akan berlaku ALC, yang menunjukkan bahwa L bersifat transitif. Oke, karena L bersifat refleksif, simetris, dan transitif, maka kita dapat simpulkan bahwa L merupakan relasi ekivalen. Oke, kemudian pembuktian bahwa R merupakan relasi ekivalen saya serahkan kepada Anda sebagai latihan ya. Oke, nah karena L adalah suatu relasi ekivalen, maka L akan memiliki kelas-kelas ekivalen. Notasi L pada teorema tersebut menjadikan suatu partisi dari G, yaitu grup G terbagi atas kelas-kelas ekivalen. Ya, yang mana di sini G terbagi atas himpunan sel-sel yang saling asing. Ya, dan sel-sel ini disebut juga sebagai kelas-kelas ekivalen dari G. Nah, kemudian jika A adalah unsur dari G, maka sel yang memuat A atau kelas ekivalen yang memuat A ditulis sebagai A bar, yaitu himpunan elemen X elemen G yang berelasi dengan yang berelasi dengan A di L. Yang mana jika kita notasikan, kita akan dapatkan ini ya. A bar sama dengan himpunan semua elemen X di G, di mana X ini berelasi dengan A ya, di L, gitu ya. Yang mana berdasarkan definisi dari L, maka ketika X berelasi dengan A di L, maka kita punya ini gitu ya, bahwa X elemen dari AH. Maka ini, himpunan ini dapat kita tuliskan sebagai himpunan ini, gitu ya. Yang mana ini bisa didefinisikan sebagai himpunan yang elemennya adalah AH, di mana H adalah elemen dari H besar. Ya, jadi di sini elemennya itu kan X elemen dari G, di mana X ini adalah elemen dari AH, yang artinya X ini kan kalau X elemen dari AH itu artinya X adalah sama dengan A dikali suatu elemen dari H besar gitu ya. Jadi bisa disebut seperti ini. Himpunan dari elemen-elemen A dioperasikan dengan H gitu untuk suatu H elemen dari H besar. Yang mana ini tuh sama aja himpunan yang anggotanya AH. Untuk H elemen H ini sama aja dengan himpunan AH besar gitu ya. Jadi artinya elemen X berada di AH jika dan hanya jika X elemen dari G dan A berelasi dengan X di L. Selanjutnya, perhatikan kembali sifat refleksif dari relasi L, yaitu ALA, yang artinya A, A ada di L, ya, yang artinya A berelasi dengan A di L. Yang artinya A elemen dari AH, gitu ya, yang menunjukkan bahwa setiap A akan ada di AH, gitu ya. Nah, dengan kata lain, AH adalah suatu sel yang memuat A. Dengan cara yang sama, dapat juga dilakukan terhadap relasi R, yaitu relasi ini akan mempartisi grup G atas sel-sel yang disjoin, sehingga sel yang memuat A terhadap relasi R adalah HA, di mana H ini adalah himpunan semua HA, di mana H elemen dari H. Ya, nah dan jika G-nya adalah grup abelian, maka AH akan sama dengan HA.
untuk setiap A elemen dari G. Oke, selanjutnya ini adalah definisi dari koset. Misalkan H adalah sebuah subgrup dari grup G, maka himpunan bagian AH yang merupakan himpunan semua unsur A dioperasikan dengan H untuk H elemen dari H besar gitu ya. Dari G dikatakan koset kiri dari H yang memuat A. Dan himpunan bagian yang bentuknya seperti ini adalah koset kanan dari H yang memuat A. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa AH merupakan suatu partisi atau suatu sel dari grup G terhadap relasi L. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa grup G terpartisi atas koset-koset kiri dari suatu subgrup H. Oleh karena itu, jika AH dan BH merupakan dua sel yang berbeda, maka AH dengan BH tidak memiliki irisan. Ya, irisan antara AH dengan BH adalah himpunan kosong. Jadi jika B adalah suatu elemen di G dengan B-nya tidak ada di H, maka B akan berada pada sel lain, yaitu sel BH, di mana irisan dari AH dengan BH adalah himpunan kosong. Sebaliknya, jika B adalah elemen dari AH, maka B dapat dituliskan sebagai AH, ya. Maka B sama dengan AH untuk suatu H elemen dari H. Akibatnya, A sama dengan B dioperasikan dengan inverse dari H, atau dapat disimpulkan bahwa A elemen dari BH. Lebih lanjut lagi, dalam teorema berikut ini disebutkan bahwa jika B berada di AH, maka AH akan sama dengan BH. Nanti saya akan berikan teoremanya dan juga akan memberikan menjelaskan pernyataan ini dalam contoh gitu ya. Nah, ini teoremanya seperti ini. Jika H adalah subgrup dari grup G dan A, B adalah suatu elemen dari G, jika AH adalah koset kiri dari H yang juga memuat B, maka AH akan sama dengan BH. Oke. Buktinya bagaimana? Nah, kita akan buktikan misalkan AH adalah suatu koset kiri dari H yang memuat B. Jadi B ini ada di AH. Gitu ya. Andaikan AH tidak sama dengan BH. Nah, karena G ini terpartisi oleh koset-koset kiri dari H, maka AH dengan BH ini adalah dua sel ya, dua koset gitu ya. Koset kiri di mana mereka tidak punya irisan gitu kan, karena memang sel-sel ini atau koset-koset ini sifatnya adalah saling lepas gitu ya. Maka irisan dari AH dengan BH ini merupakan himpunan kosong, tidak ada elemennya gitu ya. Nah, karena B-nya ini adalah elemen dari AH, gitu ya. AH adalah koset yang memuat B, berarti B elemen dari AH. Karena B elemen dari AH, sedangkan B ini elemen dari BH, maka B ada di AH dan juga ada di BH gitu ya. Berarti B adalah elemen dari irisan antara AH dengan BA. Padahal ini kontradiksi karena AH dengan BH tidak punya irisan gitu kan. Nah, maka artinya tidak mungkin berlaku bahwa AH ini tidak sama dengan BH karena kita menemukan suatu kontradiksi. Jadi haruslah AH sama dengan BH. Ya, jadi terbukti bahwa AH sama dengan BH. Nah, ini contohnya, tentukan koset kiri dan koset kanan dari subgrup 3Z dari grup bilangan bulat Z. Nah, himpunan 3Z ini adalah subgrup dari Z terhadap operasi penyebelahan biasa. Sehingga koset kiri dari 3Z ini yang memuat M, itu adalah M plus 3Z, ya, yaitu kalau misalnya kosetnya memuat 0, maka koset tersebut adalah 3Z, yang mana elemennya adalah 3 dikali bilangan-bilangan bulat. Jadi dari mulai min hingga, lalu ada min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, dan 9, dan seterusnya. Lalu kalau koset yang memuat 1, itu adalah bentuknya 1 plus 3Z gitu. Jadi min 8, min 5, min 2, 1, 4. Ini dari mana? Karena 3Z itu kan bilangan-bilangan yang hasil kali 3 oleh bilangan bulat ya. Nanti ditambahkan dengan 1 gitu ya. Jadi misalnya 3 ya, 3 adalah anggota dari 3Z. Ditambah 1 jadi 4. Lalu 7 ini diperoleh dari 6. 3Z-nya 6 ditambah 1, 7. Seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya selang 3 semuanya. Min hingga dan seterusnya sampai min 8, min 5, min 2, 1, 4, 7, dan seterusnya. Lalu ada lagi koset yang memuat 2, yaitu 2 plus 3Z. Seperti ini. Ya. Nah, karena elemen 3 berada dalam koset 3Z, maka menurut teorema di atas, teorema yang tadi, maka 3Z ini sama dengan 3 plus 3Z.
Ya, begitu juga dengan 1 plus 3Z ini sama dengan 4 plus 3Z dan seterusnya. Gitu. Jadi, hanya terdapat 3 koset kiri dari 3Z, yaitu 3Z, 1 plus 3Z, dan 2 plus 3Z. Ini adalah 3 koset, dan ini mempartisi Z. Ya, seperti itu. Karena Z adalah abelian, maka 3Z, 1 plus 3Z, dan 2 plus 3Z juga adalah merupakan koset-koset kanan dari 3Z. Seperti itu. Ya. Baik, jadi koset kanan itu nanti kita punya 3Z plus 1, 3Z plus 2, seperti itu. Ya, karena operasinya ini kan operasi penjumlahan ya. Kalau tadi kan AH gitu ya, A-nya itu A dioperasikan dengan H. Nah, ini A-nya, ini A-nya, ini H-nya gitu. Dioperasikannya tapi dengan operasi penjumlahan. Karena memang untuk subgrup 3Z, operasinya adalah operasi penjumlahan. Nah, dapat dipahami ya, seperti ini. Oke, nah jadi berdasarkan teorema yang tadi gitu ya, di sini kan 3 ini berada di koset 3Z. Saya sebut aja misalnya 3-nya ini adalah B gitu ya. B berada di koset 3Z. 3Z-nya ini adalah koset AH gitu ya, misalnya ini AH dengan A-nya adalah 0 gitu ya. A-nya 0, H-nya 3Z gitu ya. Jadi A dioperasikan dengan 3Z ini sama dengan 0 ditambah 3Z. Nah, berarti kan yang ini 0 ditambah 3Z yang ini. Gitu ya. Nah, B-nya ada di sini gitu kan. Nah, maka berdasarkan teorema yang tadi, maka BH ya, yaitu 3 ditambah 3Z, itu kan BH ya. B dioperasikan dengan H. 3 dioperasikan dengan 3Z karena operasinya penjumlahan, jadi BH-nya itu adalah 3 ditambah 3Z. Nah, maka 3 ditambah 3Z ini sama aja dengan AH gitu, dengan 3Z sama dengan 0 tambah 3Z. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan teorema tadi. Begitu juga dengan 6. Kalau B-nya kita ambil 6, maka 6 plus 3Z itu sama aja dengan 3Z gitu. Ya. Terus misalnya 4. 4 ditambah 3Z sama aja dengan 1 ditambah 3Z karena 4 ada di koset ini gitu, koset AH gitu ya. Dengan 4-nya adalah B. Jadi seperti itu ya maksud dari teorema tadi gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan perhatikan seperti yang sudah kita ketahui bahwa jika H merupakan subgrup dari G, maka G akan terpartisi atas koset-koset kiri dari H. Yang artinya gabungan dari semua koset ini adalah G itu sendiri. Jadi kan tadi misalkan yang ini. Ya, ini koset-kosetnya ini 1, 2, 3, ada 3 koset. Dan kalau mereka digabungkan, ini akan menghasilkan Z gitu. Ya, ini akan menghasilkan Z seperti itu. Baik, jadi di yang tadi Z-nya itu adalah G-nya dan H-nya adalah 3Z-nya, ya. Jadi jika sejumlah koset kiri ataupun koset kanan yang kalau digabung menghasilkan G, maka tidak akan ada lagi koset-koset yang lain, gitu ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang grup Z6, yaitu grup yang anggotanya 0 sampai 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah grup yang abelian gitu ya. Karena penjumlahannya apa? Karena operasinya adalah operasi penjumlahan yang memang bersifat komutatif. Lalu kita punya H. H ini adalah subgrup dari Z6, anggotanya 0,3 ya. Nah, kita akan melakukan partisi dari Z6 atas koset-koset dari H gitu. Kira-kira bagaimana ya kita mempartisi Z6 pada atas koset-koset dari H. Nah, berarti di sini kita mulai dari ini dulu, misalnya mulai dari 0. Koset yang memuat 0 apa saja? Koset yang memuat 0. Koset yang memuat 0 adalah 0 ditambah H. Ya, 0 ditambah H. Ya, karena operasinya operasi penjumlahan ya. Jadi 0 ditambah H. H-nya adalah ini. Berarti 0 ditambah 0 dengan 0 ditambah 3. 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 3 adalah 3. Maka ini adalah koset yang memuat 0. Lalu koset yang memuat 1. Yang memuat 1 itu berarti 1 plus H. Berarti 1 ditambah 0 dan 1 ditambah 3, yaitu 1 plus 4. Ya, berarti ini koset yang memuat 1. Lalu koset yang memuat 2 itu adalah 2 plus H. Berarti 2 ditambah 0 dan 2 ditambah 3. Jadi 2 plus 5, 2 dan 5. Nah, ternyata baru sampai 2 saja ini udah selesai ya. Kenapa? Karena ini udah terpartisi nih. 0, 3, 1, 4, 2, 5 kalau digabung menjadi Z6 gitu. Oke, berarti sudah selesai partisinya. Berarti hanya ada 3 koset. Gitu ya.
Jadi koset-koset kiri dari H-nya adalah ini 0,3, 1,4 dan 2,5 yang juga merupakan koset-koset dari kanan. Kenapa? Karena ya tadi karena sifat abelian tadi ini akan sama dengan H plus 1 dan H plus 2 yang merupakan koset-koset kanan gitu ya. Seperti itu. Baik, jadi koset kanannya itu kan kalau koset kanan berarti H ditambah 0, H ditambah 1, H ditambah 2. Nah, nanti hasilnya sama aja, ini, dan ini, gitu ya. Jadi, koset kirinya sama dengan koset kanan. Seperti itu, ya. Oke, contoh 3, perhatikan kembali grup simetri sederajat 3S3 yang sudah pernah kita bahas juga di video yang berjudul grup permutasi. Misalkan H adalah subgrup siklik yang dibangun oleh tau 1, ya, maka H ini adalah ini ya subgrup yang dibangun oleh tau 1. Nah, perhatikan definisi dari subgrup yang dibangun oleh tau 1 itu adalah himpunan yang anggotanya adalah hasil operasi tau 1 dengan tau 1 ya. Jadi ini adalah himpunan tau 1 pangkat N gitu ya. Nah, oke, apa saja elemen dari himpunan ini? Maka kita akan melihat apakah hasil operasi antara tau 1 dengan tau 1, lalu hasilnya dioperasikan lagi dengan tau 1 dan seterusnya, gitu ya. Hasilnya bagaimana? Bagaimana kita melihat hasil operasinya? Nah, ini saya berikan kembali tabel yang sudah pernah kita bahas juga di grup permutasi. Baik, di sini kita punya tau 1. Nah, perhatikan di sini, tau 1 itu adalah merupakan tau 1 pangkat 1 ya. Maka tentu saja tau 1 ini akan merupakan elemen dari subgrup siklik yang dibangun oleh tau 1. Gitu ya. Ini adalah tau 1 ini elemen dari ini, salah satunya ya. Nah, kemudian bagaimana tau 1 dioperasikan dengan tau 1 lagi yang merupakan tau 1 pangkat 2. Kita bisa lihat dari sini. Tau 1 pangkat 2 itu adalah tau 1 dioperasikan dengan tau 1. Yang hasilnya adalah sigma 1. Maka sigma 1 juga merupakan elemen dari subgrup siklik yang dibangun oleh tau 1. Ya, sigma 1. Lalu kemudian bagaimana dengan tau 1 pangkat 3? Maka sigma 1 kita operasikan lagi dengan tau 1. Gitu ya. Sigma 1 dioperasikan dengan tau 1, hasilnya tau 1. Maka tau 1 pangkat 3 adalah tau 1. Lalu bagaimana dengan tau 1 pangkat 4? Maka tau 1 pangkat 3-nya dioperasikan lagi dengan tau 1 gitu ya. Tau 1 pangkat 3 itu adalah tau 1 ya. Di sini dioperasikan lagi dengan tau 1 lagi gitu ya. Maka hasilnya adalah sigma 1. Dan itu akan terus berulang gitu ya. Jadi ketika tau 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah sigma 1. Sedangkan jika tau 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah tau 1. Ya, jadi ada dua elemen dari subgrup siklik yang dibangun oleh tau 1, yaitu elemennya adalah sigma 1 dan tau 1. Nah, sekarang kita akan menentukan partisi dari S3 atas koset-koset kiri dari H dan atas koset-koset kanan dari H. Oke, nah berarti kita akan menentukan AH gitu ya. AH. Nah, namun tentu saja A-nya itu kita bisa pilih dari S3 gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan sigma 1 gitu ya. Nah, jadi saya akan mengambil A-nya adalah sigma 1. Jadi saya akan punya sigma 1H gitu ya. Koset sigma 1H gitu. Apa isinya? Apa elemen dari koset sigma 1H? Nah, koset sigma 1H itu artinya kita mengoperasikan sigma 1 dengan sigma 1 dan sigma 1 dengan tau 1. Itu adalah dua elemen dari tau 1H gitu ya. Namun pada video yang berjudul grup permutasi, kita sudah membahas bahwa sigma 1 ini merupakan elemen identitas, yang artinya apapun unsur di S3 jika dioperasikan dengan sigma 1, maka hasilnya adalah unsur itu sendiri gitu ya, dirinya sendiri. Maka kalau begitu sigma 1H hasilnya adalah H lagi gitu ya. Maka saya punya ini gitu notasi untuk sigma 1H, saya tuliskan saja H gitu ya, dan memang isinya adalah H. Jadi sigma 1H atau koset sigma 1H adalah sigma 1 dan tau 1 elemennya. Nah, sekarang saya ambil A yang lain yaitu sigma 2 gitu ya. Maka saya akan punya koset sigma 2H. Nah, bagaimana kita mendapatkan sigma 2H? Nah, ya di sini kita akan operasikan sigma 2 dengan sigma 1 dan sigma 2 dengan tau 1. Sekarang saya operasikan sigma 2 dengan sigma 1. Hasilnya apa? Kita lihat di tabel. Sigma 2 dengan sigma 1 adalah sigma 2. Oke, maka sigma 2 adalah salah satu elemen dari sigma 2H. Ya, ini sigma 2 ya.
Oke, selanjutnya saya operasikan sigma 2 dengan tau 1 gitu ya. Sigma 2 dengan tau 1. Hasilnya adalah sigma 3, tau 3. Ya, maka tau 3 ada di sigma 2H. Gitu ya, seperti itu. Oke, jadi udah selesai untuk koset sigma 2H. Nah, sekarang saya lakukan saya ambil A-nya adalah sigma 3, saya operasikan sigma 3 dengan H gitu ya, saya operasikan sigma 3, sigma 1 dan sigma 3 tau 1. Sigma 3, sigma 1 hasilnya adalah sigma 3 dan sigma 3 tau 1 hasilnya adalah tau 2. Maka saya punya sigma 3 dan tau 2 adalah elemen dari koset sigma 3H. Seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ini sudah merupakan partisi dari S3, karena kalau ini digabungkan hasilnya adalah S3. Dan tidak ada elemen yang sama di koset yang berbeda, gitu ya. Seperti itu, maka penentuan partisinya sudah selesai. Sampai sini untuk koset kiri. Kita lanjutkan ke koset kanan. Maka di sini kita akan melakukan operasi H dengan A gitu ya, di mana A-nya kita pilih elemen-elemen dari sini. Saya mulai dari yang sigma 1 dulu. Ya, dengan alasan yang sama, karena sigma 1 merupakan elemen identitas, maka H dioperasikan dengan sigma 1, hasilnya adalah H itu sendiri, gitu ya. Seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian saya ambil A-nya adalah sigma 2, gitu ya, maka saya punya H dioperasikan dengan sigma 2, ya artinya adalah sigma 1 dioperasikan dengan sigma 2 dan sigma tau 1 dioperasikan dengan sigma 2. Saya mulai dari sigma 1 dioperasikan dengan sigma 2, hasilnya adalah sigma 1 dengan sigma 2 adalah hasilnya adalah sigma 2. Kemudian tau 1 ya, tau 1 dengan sigma 2 atau bisa dilihat dari sini aja, tau 1 sigma 2 itu hasilnya adalah tau 1, sigma 2 hasilnya adalah tau 2. Maka kita sudah punya elemen dari H sigma 2 yaitu sigma 2 dan tau 2. Seperti ini. Selanjutnya saya akan cari koset H sigma 3. Maka di sini saya operasikan elemen dari H mulai dari sini gitu ya, tau 1 dengan sigma 1 dengan sigma 3, ya hasilnya adalah sigma 3 gitu ya, seperti ini. Lalu yang kedua saya operasikan tau 1 dengan sigma 3. Tau 1 dengan sigma 3 hasilnya adalah tau 3. Maka saya punya dua elemen dari H sigma 3 yaitu sigma 3 dengan tau 3. Dan ini pun sama, ini merupakan partisi dari S3 ya. Jika dia digabungkan, ketiga koset ini digabungkan maka menghasilkan S3. Nah, dapat kita lihat di sini ternyata kosetnya tidak sama ya. Di sini untuk koset yang memuat sigma 2 di sini adalah sigma 2 tau 3, sedangkan di sini adalah sigma 2 tau 2. Ini juga berbeda dengan yang ini. Nah, dapat dilihat bahwa koset kiri dari H yang memuat sigma 2 tidak sama dengan koset kanan yang memuat sigma 2. Contoh ini menunjukkan bahwa koset-koset partisi atas koset kiri tidak selalu sama dengan koset kanan. Seperti itu ya. Jadi berbeda dengan contoh yang sebelumnya, dengan contoh yang ini. Yang mana koset kiri dan koset kanannya sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Lagrange. Misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G, nah ternyata setiap koset kiri dan setiap koset kanan mempunyai banyak elemen yang sama, ya, dengan orde dari H. Yang tadi kan elemen dari koset kiri itu 2 ya elemennya, ini juga sama dengan ini, gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan adanya pemetaan atau fungsi bijektif dari H ke GH untuk pemilihan G elemen dari G. Jadi misalkan kita punya suatu pemetaan atau fungsi bijektif psi yang memetakan H ke GH, itu ya artinya H kecil di H ini dipetakan ke G, dioperasikan dengan H gitu ya. Nah, dari definisi ini adalah surjektif ya, bersifat pada gitu ya. Karena setiap elemen di sini akan punya teman gitu ya di sini. Nah, selanjutnya misalkan H1 dan H2 adalah elemen dari H dengan pesinya sama, maka kita akan buktikan bahwa H1 juga akan sama dengan H2. Kalau pesi H1 sama dengan pesi H2, maka GH1 sama dengan GH2 karena GH1 ini adalah pesi dari H1 dan GH2 adalah pesi dari H2. Nah, karena GH1 sama dengan GH2, maka akibatnya H1 akan sama dengan H2 ya berdasarkan hukum kanselasi. Artinya kalau pesi H1 sama dengan pesi H2 maka H1 sama dengan H2 yang artinya
fungsi ini bersifat satu-satu atau injektif. Karena itu dia bersifat pada dan satu-satu, maka dia bersifat bijektif. Akibatnya banyaknya elemen dari GH sama dengan banyaknya elemen dari H, gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau H-nya 2 elemennya, ya GH juga akan 2. Nah, dengan cara yang sama, kita juga akan buktikan koset kanannya. Jadi HG juga sama dengan HLA banyaknya elemennya, gitu ya. Seperti itu. Oke, maka kita akan punya suatu teorema di sini, yaitu misalkan H adalah subgrup dari G, maka setiap koset, baik koset kiri maupun koset kanan dari H akan mempunyai banyaknya elemen yang sama dengan banyaknya elemen dari H-nya. Oke, nah kemudian dengan memperhatikan bahwa grup G terpartisi atas koset-koset kiri ataupun terpartisi atas koset-koset kanan dari subgrup H, dan berdasarkan teorema 2.17 ini, maka kita bisa mengklaim bahwa jika G adalah grup yang berhingga, maka order dari H akan membagi order dari G sebesar banyaknya koset kiri dan atau sebesar banyaknya koset kanan dari H. Nah, di mana ini pernyataan ini ya dituliskan juga dalam teorema 2.18 seperti ini. Jika H adalah subgrup dari grup hingga G, maka order dari H membagi order dari G. Seperti itu. Nah, baik. Misalkan order dari G adalah N dan order dari H adalah M, maka menurut teorema 2.17, setiap koset kiri dari H mempunyai banyaknya elemen M, ya kan? Karena setiap koset itu banyaknya elemennya sama dengan banyaknya elemen dari H-nya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Di sini kita punya H-nya adalah ini ya, ordernya 2. Nah, ternyata koset-koset dari H-nya juga 2 gitu, baik itu koset kiri maupun koset kanan gitu ya. Dengan demikian, 2-nya ini adalah M gitu ya. Maka order dari koset-kosetnya juga M juga. Ya, jadi sekali lagi menurut teorema 2.17 yang memberikan bahwa setiap koset dari H mempunyai banyak elemen yang sama dengan H gitu ya, maka setiap koset kiri dari H mempunyai banyaknya elemennya M karena banyaknya elemen dari H-nya juga M. Misalkan R menyatakan banyaknya koset kiri dari H yang mempartisi grup G. Nah, kalau tadi contohnya ada 3 koset ya dari kiri yang untuk contoh 3 tadi. Nah, berarti R-nya 3 gitu ya. Nah, sekarang secara umum misalkan R menyatakan banyaknya koset kiri dari H yang mempartisi grup G, maka kita akan punya sebanyak R buah partisi, yaitu G1H, G2H, sampai GRH gitu. Ya, jadi G1H, G2H, dan seterusnya sampai GRH ini adalah koset-koset kiri dari H dengan tidak ada unsur yang sama gitu. Mereka semua saling lepas, tidak ada irisan satu sama lain gitu. Untuk E dan C yang berbeda. Maka R dikali M ini ya sama dengan order dari gabungannya, order dari gabungan ini, gitu ya, order dari gabungan ini. Ini kenapa kita dapatkan ini? Karena R ini kan banyaknya koset, ya. Lalu M ini adalah banyaknya elemen dari kosetnya. Jadi ya tentu saja kalau begitu R dikali M ini akan sama dengan semua elemen pada ini digabungkan gitu kan, seperti ini, ya, kayak gitu. Dan ini kan partisi ya dari G. Jadi kalau digabung ordernya adalah sebanyak order dari G juga gitu. Jadi ini adalah N ordernya, ya. Gitu. Ya, jadi terbukti bahwa M membagi N karena M ini karena kita punya persamaan ini RM sama dengan N. Jadi M ini membagi N oleh R gitu ya. Oke, jadi M membagi N yaitu order dari H membagi order dari G. Ya. Baik. Nah, selanjutnya teorema 2.19 yang merupakan akibat dari teorema Lagrange, setiap grup yang berorder prima adalah grup siklik. Nah, misalkan G adalah grup dengan identitasnya E, dengan order dari G adalah suatu bilangan prima P. Ya. Nah, maka kita ambil suatu elemen A dari G dengan A-nya tidak sama dengan E. Lalu kita buat subgrup siklik ini. Maka subgrup ini akan mempunyai paling sedikit 2 elemen, yaitu A itu sendiri dan E. Ya, karena E ini adalah suatu elemen identitas yang merupakan A pangkat 0 gitu kan. Gitu. Ya, jadi sedikitnya ada 2 elemen dari si subgrup siklik A ini. Nah, sekarang misalkan elemennya ada M gitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa subgrup siklik ini paling sedikit ada 2 dan kemudian misalnya ordernya ada sebanyak M, berarti M ini pasti lebih besar sama dengan 2. Maka menurut teorema Lagrange, M ini akan membagi P. Ya, jadi si M ini adalah order dari si grup A ini akan membagi order dari G-nya.
di mana A-nya ini kan apa namanya H-nya ya. Order dari H ini akan membagi order dari G. Jadi M ini akan membagi P, gitu ya. Nah, karena P ini bilangan prima, maka si M ini akan sama dengan P itu sendiri, karena P tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain dirinya sendiri kan. Maka M sama dengan P. Akibatnya apa? Akibatnya grup siklik A ini ya adalah G itu sendiri. Karena banyaknya elemen dari M, banyaknya elemen dari A ini sama dengan P gitu, sama dan banyaknya elemen dari G gitu. Akibatnya subgrup siklik A adalah G itu sendiri. Oleh karena itu G adalah merupakan grup siklik ya. Oke, misalkan kita punya suatu elemen A di G, maka order dari A di G adalah order dari subgrup siklik yang dibangun oleh A. Ya, yang merupakan subgrup dari G. Maka dengan teorema Lagrange kita dapat simpulkan juga bahwa order suatu elemen membagi order grupnya gitu ya. Karena order dari A ini kan order dari elemen dari G ya. Karena A ini subgrup, maka dia akan membagi order dari G-nya gitu ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa order suatu elemen akan membagi order dari si grupnya gitu. Baik, selanjutnya kita membahas indeks ya. Misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G, banyaknya koset kiri dari H disebut indeks dari H dan dinotasikan dengan ini. Jadi kalau tadi banyaknya koset kiri di contoh 3 itu adalah 3 ya. Berarti GH-nya 3 gitu. G.2H-nya 3. Indeks G.2H dapat bernilai hingga dan juga tak hingga. Jika G adalah grup hingga dan H adalah subgrup dari G, maka H juga hingga. Akibatnya setiap koset kiri dari H juga hingga, yaitu sebesar order dari H. Ya, dengan memperhatikan bukti teorema Lagrange, yaitu jika order dari G adalah N dan order dari H adalah M, maka kita punya persamaan ini, Rm sama dengan N, di mana R ini menyatakan banyaknya koset kiri. Berarti R ini kan ini ya, G.2H. Maka di sini R ini sama dengan N per M ya. Berarti G.2H sama dengan N per M. N-nya saya ganti dengan ini, dan M-nya saya ganti dengan ini. Maka kita punya persamaan ini. Itu ya. Oke, kita punya teorema 2.21. Misalkan H dan K adalah dua subgrup dari grup G, dan K-nya ini kurang dari sama dengan H, kurang dari sama dengan G. Nah, jika indeks dari K di H dan indeks dari H di G ini keduanya hingga, maka indeks dari K di G juga hingga. Dan indeks dari K di G sama dengan indeks dari H di G dikali indeks dari K di H. Buktinya apa? Nah, misalkan indeks dari H di G dan indeks dari K di H keduanya hingga. Kita klaim bahwa indeks dari K di G sama dengan indeks dari H di G dikali indeks dari K di H. Maka jelas bahwa indeks dari K di G juga hingga. Karena setiap koset kiri dari K di G berorder sama dengan K, gitu ya, maka G adalah grup hingga. Ya kan? Akibatnya karena K-nya lebih kecil sama dengan dari H dan H lebih kecil sama dengan G, maka H dan G juga hingga. Ya, karena G ini paling besar ordernya gitu kan. Maka order yang ini pasti akan lebih kecil, dan karena ini hingga maka ini juga akan hingga. Selanjutnya indeks K di G sama dengan banyaknya elemen dari G dibagi banyaknya elemen dari K. Kemudian ini kan sama aja dengan G dibagi H dikali H dibagi ini ya. Jadi saya tambahkan H di sini gitu ya. Yang mana ternyata ini adalah indeks H di G dan ini adalah indeks K di H. Maka terbukti bahwa indeks K di G sama dengan indeks dari H di G dikali indeks dari K di G. Jadi terbukti ya klaimnya gitu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Ya, jika Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.